Namaku Alia, seorang perempuan sederhana dari keluarga biasa. Aku menikah dengan pria yang begitu kucintai. Namanya Raka. Sejak awal, aku tahu Raka berasal dari keluarga berada. Rumahnya besar, keluarganya terpandang, dan aku sadar perbedaan status kami sangat jauh. Tapi aku selalu percaya, cinta bisa menjembatani segalanya. Suasana rumah besar keluarga Raka begitu megah, dengan halaman luas dan mobil-mobil mewah terparkir rapi. Hari pertama aku resmi menjadi bagian dari keluarga itu. Hatiku penuh harapan. Aku ingin membahagiakan suamiku dan aku juga ingin diterima oleh keluarganya. Namun, dari cara mertuaku, Ibu Ratna, memandangku, aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapannya dingin, seolah aku hanyalah orang asing yang masuk ke dunia mereka tanpa pantas. Dengan nada yang sinis, Bu Ratna berkata, "Oh, jadi ini Alia, istrinya Raka? Sederhana sekali ya." Raka berusaha menengahi. "Ma, Alia orangnya baik. Aku yakin Mama akan suka sama dia." Ibu Ratna hanya tersenyum tipis. "Ya, kita lihat saja nanti ya Raka." Aku hanya tersenyum, mencoba bersikap ramah. Di hatiku, aku berdoa, semoga aku bisa diterima dengan tulus. Hari-hari berikutnya, aku mulai tinggal di rumah keluarga besar Raka. Awalnya, aku berpikir akan diperlakukan seperti menantu pada umumnya. Tapi, kenyataan tak seindah bayanganku. Aku seringkali diminta membantu pekerjaan rumah, padahal ada pembantu yang sudah mereka gaji. Aku tidak mempermasalahkan hal itu. Bagiku, membantu pekerjaan rumah bukanlah aib. Tapi perlakuan itu membuatku sadar, mereka tidak benar-benar melihatku sebagai menantu, melainkan seperti pembantu tambahan di rumah itu. Namun, demi Raka aku bertahan. Aku tidak ingin membuat suamiku kecewa. Aku selalu percaya, jika aku terus bersabar, lama-lama mereka akan melihat ketulusanku. Tapi aku tidak tahu bahwa kesabaranku ini hanyalah awal dari perjalanan panjang, penuh air mata dan penghinaan. Dan suatu hari nanti, semua orang merendahkanku akan terkejut dengan siapa aku sebenarnya. Hari-hari di rumah keluarga Raka ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Setiap pagi, aku bangun lebih cepat dari orang lain. Aku bangun lebih cepat dari yang lain. Bukan hanya untuk menyiapkan sarapan bersama Mbok Sumi, pembantu lama keluarga ini, tapi juga karena aku harus menghadapi cibiran-cibiran halus dari keluarga besar suamiku. Tokoh baru yang mulai tampak jelas adalah Maya, adik perempuan Raka. Dia masih muda, manja, dan terbiasa hidup mewah. Sejak awal dia tidak menyukaiku. Seperti kejadian saat sedang sarapan, Maya menatapku sinis. "Kak Raka, apa nggak salah sih pilih istri? Lihat deh, cara dia menuang teh aja ke aku. Beda banget sama kita yang sudah biasa pakai cangkir porselen." Raka berusaha sabar. "Maya, jangan begitu. Alia itu sedang belajar menyesuaikan diri. Dia kan orang baru di keluarga ini." Maya pun hanya menyeringai. "Ya, tapi rasanya lebih cocok kalau dia jadi pembantu rumah daripada penyebut diri istri orang kaya." Ucapan Maya itu menusuk hatiku. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata. Di saat itu aku berharap Raka akan membelaku dengan tegas. Tapi Raka hanya menepuk tanganku seolah berkata, "Sabar saja." Hari-hari berikutnya, perlakuannya itu semakin terasa. Saat keluarga besar datang berkunjung, aku sengaja didudukkan di kursi paling pojok. Bahkan pernah suatu kali saat tamu bertanya siapa diriku, Bu Ratna hanya menjawab dengan ringan, "Dia hanya semacam bantu-bantu di rumah. Dia istri Raka." Hatiku pun remuk saat itu. Bagaimana mungkin aku yang sah menjadi istri Raka dianggap pembantu di depan orang lain? Namun, aku tetap memilih diam. Aku tidak ingin mempermalukan Raka di depan keluarganya sendiri. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga suatu hari nanti mereka menyadari siapa aku sebenarnya. Hari itu,
Keluarga besar Raka mengadakan acara syukuran ulang tahun pernikahan mertuaku, Bu Ratna dan Pak Surya. Rumah besar itu dipenuhi tamu, mulai dari kerabat dekat hingga rekan bisnis keluarga. Semua tampil mewah, bergaun indah, dan penuh senyum bangga. Aku pun ikut hadir, tentu dengan penampilan terbaik yang bisa kuusahakan. Aku memilih kebaya sederhana berwarna biru muda. Mungkin tidak semewah milik ipar-iparku, tapi bagiku yang terpenting adalah sopan dan pantas. Namun, sejak awal aku sudah merasakan tatapan sinis dari Maya. Adik iparku itu selalu saja mencari celah untuk merendahkanku. Dan benar saja, ketika para tamu datang, Maya berbisik keras melirik ke arahku dan seolah merendahkan pakaian yang aku kenakan. Aku pun hanya menunduk dan pura-pura tidak mendengar. Tapi hatiku panas. Rasanya ingin sekali aku menjawab, tapi aku tahu itu hanya akan mempermalukan Raka di depan semua orang. Puncaknya terjadi saat makan malam dimulai. Semua tamu duduk di meja panjang yang penuh makanan lezat. Aku baru saja ingin duduk di samping Raka, namun Bu Ratna langsung menatapku tajam. "Alia, kamu jangan duduk di sini. Bantu saja Mbok Sumi menyajikan makanan. Tamu-tamu biar dilayani oleh kamu. Kamu kan sudah terbiasa di dapur, jadi pasti lebih cekatan." Mendadak seisi ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan ada tamu yang terkejut, ada pula yang tersenyum sinis. Aku berdiri kaku, ingin rasanya menolak, tapi tubuhku seperti terkunci. Dengan langkah gemetar, aku mengikuti perintah itu. Aku menyajikan makanan, menuangkan minuman, sementara yang lain duduk tertawa menikmati acara. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Malam itu menjadi titik balik bagiku. Aku mulai sadar, mereka tidak akan pernah melihatku sebagai bagian dari keluarga. Mereka hanya melihatku sebagai pembantu. Dan setelah malam penuh penghinaan itu, aku mencoba menatap hati. Kupikir semua akan membaik seiring waktu. Namun ternyata justru sebaliknya. Perlakuan keluarga Raka makin menjadi-jadi. Keesokan harinya, saat sarapan, aku mendengar obrolan yang membuat dadaku sesak. Maya tertawa kecil sambil mengaduk jus dan berkata, "Kak, tahu nggak, teman-temanku nanya, istri Kak Raka itu siapa?" Aku jawab aja, "Ya, dia kayak asisten rumah tangga di rumah." Mereka langsung ngakak, Bu Ratna pun ikut tersenyum. "Sudahlah Maya, biar saja. Memang Alia cocoknya seperti itu. Kalau bukan karena Raka, mana mungkin dia bisa masuk ke keluarga kita." Aku yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Suamiku Raka terlihat gelisah, tapi lagi-lagi dia hanya menunduk tanpa banyak bicara. Aku tahu dia tidak ingin memperpanjang masalah dengan ibunya. Hari itu aku mencoba menenangkan diri di taman belakang rumah. Namun tiba-tiba Maya datang menghampiriku dengan senyum yang mengejek. Kata-kata yang Maya lontarkan membuat dadaku bergetar. Bukan karena aku tidak berharga, tapi karena aku tahu di dalam hatiku aku menyimpan rahasia besar. Rahasia yang selama ini kusimpan rapat. Bahkan Raka sendiri tidak sepenuhnya tahu. Aku adalah cucu tunggal dari seorang konglomerat kaya raya yang baru saja meninggal setahun lalu. Seluruh warisan masih dalam proses hukum, dan namaku tercatat sebagai pewaris sah. Aku pun memilih diam. Aku ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani merendahkanku. Dan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan selamanya bersabar. Waktunya akan tiba. Dan saat kebenaran terbuka, mereka semua terutama Maya, Bu Ratna, akan menunduk di hadapanku. Hari-hari berikutnya semakin berat bagiku. Setiap langkahku di rumah besar itu seolah penuh dengan ujian. Bu Ratna terus mencari celah untuk menyuruhku melakukan pekerjaan rumah. Maya pun tidak henti-hentinya merendahkanku. Bahkan beberapa kali, ipar-ipar lain pun ikut-ikutan. Namun aku tetap memilih diam, karena aku tahu ada waktunya diamku ini akan menjadi senjata. Suatu sore, saat keluarga besar berkumpul membicarakan soal bisnis keluarga, aku duduk di sudut ruangan.
Aku tidak diajak bicara, bahkan seolah tidak dianggap ada. Aku mendengar semuanya dengan jelas. Mereka tidak tahu, aku sebenarnya bisa saja menutup seluruh kebutuhan bisnis mereka hanya dengan selembar tanda tangan. Namun aku masih memilih bungkam, dan malam harinya, aku berbicara dengan Raka. Suamiku terlihat gusar, seolah ingin membelaku tapi tidak berdaya menghadapi keluarganya. Alia, maafkan aku. Aku tahu Mama dan Maya sering menyakitimu. Aku bingung harus bagaimana. Aku gak mau bertengkar dengan mereka. Raka, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Diamku bukan berarti aku lemah. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Menunggu waktu? Maksudmu? Suatu hari nanti, kamu akan mengerti. Dan saat hari itu tiba, segalanya akan berubah. Raka memandangku dengan bingung, tapi aku tidak menjelaskan lebih jauh. Ada rahasia yang masih aku simpan rapat. Yang jelas, aku sudah bersumpah, aku tidak akan selamanya dipandang rendah. Aku tahu badai yang lebih besar akan datang, tapi aku juga tahu aku sudah siap menghadapinya. Hari itu, keluarga besar kembali mengadakan pertemuan. Kali ini topiknya tentang pembagian aset dan rencana investasi baru. Semua anggota keluarga berkumpul di ruang tamu mewah dengan suasana yang serius. Aku duduk di pojok ruangan seperti biasa. Mereka bahkan tidak menawarkanku kursi di lingkaran utama. Kita butuh tambahan modal besar kalau ingin ekspansi. Aku sudah bicara dengan beberapa investor, kata Pak Surya. Maya menyeringai dan melirik ke arahku. Coba tanyakan saja sama kakak ipar kita ini. Siapa tahu dia bisa bantu modal. Tapi jangankan modal miliaran. Untuk beli tas branded saja sepertinya dia nggak mampu. Maya, sudah jangan keterlaluan. Alia itu tidak bisa membantu apa-apa. Dia memang bukan dari keluarga berada. Jadi, jangan berharap lebih darinya. Timpal Bu Ratna. Ucapan mereka menusuk. Tapi kali ini aku tidak hanya diam. Ada sesuatu di dalam diriku yang bergetar kuat. Dengan suara yang tenang tapi tajam, Bu Maya, jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Tidak semua orang suka menunjukkan apa yang mereka punya. Maya pun tertawa keras. Maksudmu kamu punya sesuatu yang disembunyikan? Aduh Alia, jangan mimpi terlalu tinggi deh. Ruangan itu dipenuhi tawa sinis. Tapi tiba-tiba suasana berubah ketika seorang pria berjas rapi masuk ke dalam ruangan. Semua mata langsung menoleh. Pria itu adalah notaris keluarga dari mendiang kakekku. Permisi, saya mencari Nyonya Alia. Apakah benar Anda di sini? Aku berdiri, sedikit gugup tapi tegas. Saya membawa dokumen penting, sesuai wasiat almarhum Tuan Wira Atmaja. Anda Nyonya Alia, ditetapkan sebagai ahli waris sah seluruh aset beliau. Semua orang pun terdiam. Maya melongo tak percaya. Bu Ratna menatapku dengan wajah pucat. Bahkan Raka sendiri terlihat kaget luar biasa. Notaris pun melanjutkan penjelasan tentang jumlah warisan, perusahaan besar, aset properti, saham, dan rekening bernilai fantastis. Jumlahnya jauh melebihi apa yang dimiliki keluarga Raka. Aku menatap mereka satu persatu. Di wajah-wajah yang tadi meremehkan, kini tergambar keterkejutan dan ketakutan. Dan di dalam hatiku aku berkata, inilah saatnya kalian tahu siapa sebenarnya yang kalian hina selama ini. Ruangan yang tadinya penuh suara tawa, sinis, kini berubah menjadi hening. Semua mata menatapku, seakan-akan mereka baru melihat sosok yang sama sekali berbeda. Bu Ratna mencoba menutupi keterkejutannya, tapi wajahnya jelas menunjukkan kepanikan. Alia, kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu sembunyikan semua ini? Aku pun hanya menjawab, karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar menerima aku apa adanya. Tapi ternyata yang kuterima hanyalah hinaan dan perlakuan seperti pembantu. Raka pun hanya terdiam, wajahnya penuh penyesalan, seolah baru menyadari betapa besar salahnya membiarkan aku diperlakukan seperti itu. Maya yang tadinya masih berusaha menyangkal, kini mulai merayu. Semua orang pun tertunduk. Aku berdiri tegak,
merasa untuk pertama kalinya aku benar-benar punya suara. Mulai hari ini, jangan pernah lagi kalian anggap aku hanya pembantu. Ingatlah baik-baik, aku bukan penumpang di keluarga ini. Justru kalian yang harus belajar menghargai orang lain sebelum semuanya terlambat. Keheningan menyelimuti ruangan. Mereka semua tidak berani lagi menatap mataku. Dan di dalam hati, aku tahu inilah saat dimana posisi berbalik. Aku bukan lagi wanita yang diremehkan. Aku adalah pewaris kekayaan besar dan mereka tak lagi bisa merendahkanku. Sejak hari itu, suasana rumah berubah drastis. Tidak ada lagi suara tawa meremehkan. Tidak ada lagi tatapan sinis. Yang tersisa hanya sikap hati-hati, bahkan canggung dari keluarga Raka terhadapku. Maya yang biasanya kasar kini mendekatiku dengan wajah penuh penyesalan. Bu Ratna yang dulu sering memperlakukan aku seperti pembantu, kini justru datang ke kamarku membawa teh hangat. Tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya tulus. Alia, selama ini ibu buta oleh gengsi. Ibu minta maaf ya sudah menyakitimu. Andai saja sejak awal ibu tahu siapa dirimu sebenarnya. Bu, bukan tentang siapa aku sebenarnya, tapi bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain. Apakah mereka kaya atau miskin, tetaplah manusia yang layak dihargai. Kata-kataku membuat Bu Ratna terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, seolah menyesali kesalahannya sendiri. Sementara itu Raka, suamiku, semakin menunjukkan perubahan. Ia lebih banyak berada di sisiku, mencoba menebus kesalahan yang karena dulu membiarkan aku diperlakukan tidak adil. Hari demi hari, perlahan keluarga ini belajar. Mereka mulai menyadari arti sebuah penghargaan, bukan karena harta, tapi karena ketulusan. Kini aku tidak lagi merasakan sendirian, bukan karena mereka tahu siapa aku, tapi karena akhirnya mereka mulai membuka mata bahwa aku bukanlah orang asing yang bisa mereka rendahkan. Dan untuk pertama kalinya, rumah ini terasa sedikit lebih hangat. Beberapa bulan berlalu, sejak kebenaran terungkap. Hubungan di rumah ini tidak lagi sama seperti dulu. Jika dulu penuh dengan sindiran dan cacian, kini berganti menjadi saling menghargai, meski sesekali masih canggung. Suatu pagi, aku duduk di taman rumah bersama Raka. Ia terlihat jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Alia, aku sadar betul, kamu bukan hanya istriku, tapi juga guru yang mengajarkanku arti menghargai. Aku bangga padamu. Aku tidak butuh kamu bangga, Raka. Aku hanya ingin kita belajar bersama. Aku pun masih belajar untuk memaafkan. Di ruang tamu, Maya sibuk membantu Bu Ratna menata meja makan. Dulu ia tidak pernah mau melakukan hal itu, tapi kini ia melakukannya tanpa disuruh. Sesekali ia melirikku, lalu tersenyum kecil. Hari itu, untuk pertama kalinya, keluarga ini makan bersama dalam suasana tenang, tanpa sindiran, tanpa hinaan. Aku duduk di meja makan bukan lagi sebagai orang luar, melainkan bagian dari keluarga. Perjalanan hidupku di rumah ini mengajarkan satu hal penting. Harta bukanlah alasan seseorang pantas dihormati, melainkan hati dan perilaku yang tulus. Aku memang pernah dianggap rendah, bahkan disamakan dengan pembantu. Tapi akhirnya mereka sadar, nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang tampak, melainkan oleh siapa dirinya sebenarnya.